Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update untuk pergerakan dari EUCAD. Ya, jadi kalau kita perhatikan EUCAD ini memang sudah downtrend ya, dari mulai tanggal 21 September dia downtrend terus hingga saat ini ya, di tanggal 12 Oktober dan 13 Oktober pergerakannya sudah mulai agak berhenti. Hanya saja belum ada konfirmasi untuk dinaik kembali itu. Jadi karena kalau kita perhatikan juga candle hariannya ini kenaikannya itu masih cukup lemah, yang dimana tutupnya itu masih di bawah candle merah yang ini. Jadi kalau dia misalkan dia mau naik, dia harus bisa close di atas candle merah yang ini. Kalau misalkan dia masih close di bawah, itu takutnya itu seperti yang ini kejadiannya. Ini kan dia close dia di atas, di bawah candle merah ya. Jadi dia close di bawah candle merah, yang ada dia malah melanjutkan penurunannya. Dan ini jika memang dia close di bawah candle merah lagi atau di bawah opennya yang sebelumnya, maka ada kemungkinan besar untuk dia melanjutkan penurunannya. Lalu kalau kita perhatikan di sini, key support dia itu ada pada harga 143536, dan juga jika memang area ini ditembus ya, maka penurunan dia selanjutnya itu ada pada level harga 43216 nih, pada area sini ya. Jika memang masih ditembus, berarti dia akan menunjukkan downtrend itu ke bawah lagi, dan nanti akan kita coba update kembali di channel Telegram. Lalu kalau kita perhatikan kembali di candle yang 4 jam, ini harga itu walaupun naik tapi dia cenderung sideways. Ya, dia mantulnya di sini, benar, dia mantul di area 43536 ya. Hanya saja pergerakan itu masih cenderung sideways, dan di sini pun saya ada buat channel lainnya. Jadi itu harga itu sebenarnya bergerak downtrend mengikuti channel line ini ya. Lalu di sini saya coba untuk buat channel line uptrendnya ya, karena kan kalau kita perhatikan di sini harga itu sudah mulai naik ya. Di sini ini low, sini membuat low, dan di sini high, di sini membuat high. Hanya saja untuk high ini masih belum terbentuk nih, dia baru membentuk low ini doang. Jadi ini sudah ada higher low sini. Ini sudah ada higher low-nya dia, tapi untuk higher high-nya itu masih belum ada. Oke, makasih saya coba bentuk trendline-nya. Kalau misalkan pergerakan harganya sesuai, maka dia akan mengikuti trendline ini. Dan jika memang harga nggak sesuai, maka trendline ini bisa saja dibatalkan oleh harga itu sendiri kapan saja ya. Syarat dia untuk naik itu sebenarnya dia harus menembus base atas sini dulu nih. Sini kan ada base ya, saya ada buat 3 base di sini. Ini adalah base supply areanya dia, yang dimana ketika dia ingin melanjutkan penurunan kenaikannya, dia harus menembus setiap base yang ada di sini. Yang pertama itu ada pada harga 144266 ya, dengan terendahnya itu ada pada 144128. Kita tulis dulu di sini 1,44128 sampai dengan 1,44266. Jadi untuk base pertama. Lalu untuk base kedua itu ada pada harga apa tadi? 144896 sampai dengan 145019. 144869 sampai dengan paling tinggi itu 1,44519. Kok ada 144 nih ya, nggak ada 144 ini ya, ini juga nggak ada. Nah, jadi ini ada base nya, sini juga kita coba buat base lagi di 145
411 sampai 145 512. 145 411 sampai dengan 145 521. Nah, base inilah yang harus dilewatin sama dia jika memang dia ingin untuk reversal ya. Kalau misalkan dia belum mau reversal, berarti harga itu akan terus berkutik di dalam sini. Dan maka bisa saja dia menembus di channel lainnya ini. Lalu kita perhatikan kembali di candle 1 jam. Ya, di candle 1 jam ini kelihatan lebih jelas bahwa di sini itu ada reversal. Ini reversal. Ini ada sedikit rejection atau reversal untuk ke bawah kembali. Karena di sini kita perhatikan ketika harga sudah berada di sini dan nggak kuat menembus ini, dia langsung turun kembali ke bawah. Jadi strukturnya itu masih bagus. Tapi kalau di sini itu strukturnya itu udah rusak. Jadi ini kan struktur downtrend ya. Tapi kalau di sini itu udah struktur uptrend. Nah, karena struktur ini udah rusak, maka sebenarnya harga itu bisa saja menekan kenaikannya jika memang dia benar membuat higher low dan juga lower low yang seperti ini. Jadi bentuknya itu seperti ini. Bentuknya itu nanti seperti ini. Jadi dia ini low, lalu ini ada low, ini ada low, ini ada low, dan ini ada height. Di sini ada height, di sini ada height. Jadi sini membuat higher low, dan ini higher low. Dan ini membuat higher height, ini higher height, dan ini higher height. Jadi ini tuh struktur harga untuk uptrend. Tapi ini harus tercipta jika ini harus terjadi dan nggak boleh dilanggar selama si harga ini nggak breakout dari low yang sebelumnya. Jika memang harga udah breakout dari low yang sebelumnya atau sudah tutup di bawah low yang ini, ya low yang ini otomatis itu harga masih akan melanjutkan penurunannya dan melakukan retest kembali di area 143.536. Oke, kita hapus dulu ini semua. Kita hapusin dulu ini ya. Lalu kita coba kembali lagi ke candle yang time frame lebih kecil, time frame 30 menit. Ya, pada time frame 30 menit ini, kalau kita perhatikan, sini kan ada struktur ya. Ada strukturnya. Ini ada low, higher low, dan di sini seharusnya itu dia membentuk higher low. Ya, kalau misalkan kita tutup di sini, baru dia akan coba reversal kembali, naik ke atas kembali begini. Jika ada height, ini higher height. Nah, masalahnya saat ini harga itu masih agak susah untuk menembus si resisten ini. Kita lihat bahwa terjadi rejection di daerah sini dan harga langsung turun kembali ke bawah. Ya, karena kalau kita perhatikan harga kembali ke bawah dan masih tertahan di area demandnya di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu ada demand area sedikit, ya sedikit banget demand areanya. Di daerah sini ada demand area sedikit. Nah, ini yang menopang harga itu untuk reversal atau tidak. Jika memang demand areanya itu kuat ya, jika memang demand areanya itu kuat, maka harga itu akan melakukan retest kembali di trend lainnya, lalu dia akan naik kembali ke atas ini, yaitu pada harga ini 14128 sampai 14266. Ini ada target selanjutnya jika memang dia naik kembali, dan jika memang dia menembus ini, maka target selanjutnya itu ada di atas ini dengan target harga itu sekitar
14869 sampai dengan 145019. Jadi sebenarnya pada intinya si EURCAD ini sedang berusaha untuk reversal, dan reversal ini sebenarnya masih agak cukup berat untuk dia. Ditambah lagi base ini ya, base yang di bawah ini atau supply area ini masih belum bisa ditembus sama dia. Dan jika memang dia bisa menembus base ini, maka kenaikannya itu bisa lebih leluasa lagi untuk ke atas, dan itu akan semakin jelas ya bahwa trendline ini berguna untuk dia naik. Karena ini kan dia baru reversal ya. Bahkan di sini kita lihat dia baru aja breakout dari trendline ini. Jadi masih ada kemungkinan besar untuk melakukan reversal kembali di sini di trendline ini, baru dia akan naik kembali. Oke. Ya mungkin segitu dulu untuk penjelasan dari si EURCAD sendiri, dan jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang dalam penjelasan saya dan juga analisa saya, silakan kalian tambahkan di dalam kolom komentar atau di add saja untuk channel Telegram Juna Trading ID. Di situ kita bisa saling berdiskusi dan bertukar pikiran bersama. Dan jika kalian merasa video ini berguna untuk teman juga keluarga kalian yang sedang trading atau yang sedang mau belajar trading, silakan share video ini kepada mereka, dan jangan lupa untuk di like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID supaya saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat video seperti ini dan ke depannya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.